Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egi Airin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Kali ini saya mau goes bareng-bareng teman-teman di grup Ride O. Kita lagi recovery day sekarang. Ya, rute kali ini kita dalam kotaan saja. Jadi seperti biasa kita kumpul di Jalan Nilan. Nah, setelah kumpul kita riding bareng. Kita akan melewati rute dari Nilan kita ke Taman Sari. Dari Taman Sari nanti sampai ujung ke eh, Dago ya, ke Simpang Dago. Dari Simpang Dago belok kiri naik terus sampai ke Golf Pakar. Terus turun ke Cigadung, setelah turun Cigadung nanti belok kiri ke Awiligar putar-putar sedikit, nanti kita balik lagi ke Cigadung, naik lagi ke Golf, setelah itu belok kanan ke Ciburial. Nah, kita finish di warung warung Emak Desa namanya. Rute ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk recovery day ya. Jadi kita bisa refresh dari rute-rute yang keluar kota, rute-rute yang speed tinggi, tanjakan terjal dan sebagainya. Nah, untuk speednya di sini karena recovery day, jadi kita slow-slow saja. Kita tahan heart rate kita ya zonanya tidak tembus ke zona 4 dan 5 ya. Kalaupun ada tembus itu paling sedikit-sedikit pas lagi tanjakan yang agak terjal sedikit. Ya memang kita kalau di Bandung ini tidak bisa menghindari rute yang tanjakan yang tidak terjal ya, apalagi kalau ke daerah-daerah Dago. Tapi ya kita sepertinya memang ada pilihan lain, tapi tidak kurang asik gitu kalau sepedahan nggak lewat ke Dago atau ke Lembang kalau di Bandung. Jadi ya terpaksa kita untuk memenuhi hasrat kita ya, selain refresh juga supaya tidak stres, kita cari rute-rute yang memang pemandangannya lebih asik lah ya. Nah ini daerah Dago atau daerah Lembang dan sekitarnya itu pemandangannya sangat-sangat asri. Ya, kali ini memang kita goes sangat-sangat santai, goes happy namanya. Ya, teman kita juga ini ada Pak Doni, beliau pakai S5 nih sepedanya. Bahkan dia pakai aerobar. Ya, karena tanjakannya di sini ini sekitaran Dago, baru masuk Dago, ini cukup landai, jadi pas beliau megang di aerobar juga nyantai sekali, nyaman sekali. Nah, ini Pak Doni ini mantap sekali. Ya, cukup nyaman, goesannya enak, santai, ya tidak buru-buru. Happy pokoknya, mantap banget. Buat temen-temen yang mau goes ke lintasan sini, sangat rekomen. Pagi-pagi. Hari ini kita ke Tempo aja, ke Ciburia. Nanjak 3 kali saja, tapi dengan speed yang santai. Jadi ke latihan teknik daripada ke speed. Rute kita Dago, Cigadung, balik ke atas, nanti ke Ciburia. Mantap Pak Her. Tingginya lumayan. Ya kita pelan-pelan aja lah. Ya, barusan Pak Her ngobrol. Ya, karena kita recovery day, kita bisa memanfaatkan recovery day ini untuk memperbaiki teknik goesan kita. Ya, memang untuk latihan teknik goes ini saat recovery day itu sangat memungkinkan. Jadi memang kita tidak Kalau speed segini, mengejar semua dan nikmat, semua aman. sebagainya ya. Di sini kita bisa konsen ke memperbaiki teknik kita, teknik goes kita, terus pernapasan kita dan sebagainya. Nah, ada lagi kalau kita mau konsen banget itu di trainer di rumah kita bisa melatih putaran kaki kita di situ, itu juga sangat-sangat baik. Ya, selain kita goes kebut-kebutan dan sebagainya untuk mengakomodir itu biar kita bisa kabut, biar kita bisa happy dan sebagainya. Ya,
Dan kita juga bisa lebih improve lagi. Kita coba untuk memperbaiki performa kita, diantaranya yaitu cara goesan kita, putaran kaki kita ya, supaya lebih smooth, lebih bagus lagi. Karena sepeda ini sifatnya adalah cycling ya, putaran. Jadi selain putaran dari roda yang ditransport dari pedal kita ya, terus transfer powernya dari kaki kita, ya ini sangat-sangat memerlukan putaran kaki kita yang bagus. Nah, kalau bisa sampai perfect. Ya, tapi untuk mencapai itu semua kita perlu melatih diri ya. Terus jam terbang kita juga harus lumayan banyak untuk supaya putaran kaki kita ini sudah menjadi habit. Karena kalau kita putaran kakinya kurang bagus ya, kita nanti banyak sekali membuang energi ya. Putaran kaki kita saat goes mungkin bisa ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Jadi kalau kita putaran kakinya kurang bagus ya, itu sangat-sangat tidak efisien ya. Jadi misalkan kita sudah keluar power yang besar tapi kok masih pelan gitu ya, itu bisa jadi dari putaran kaki kita yang kurang bagus. Nah, di sini saat recovery kita bisa memperbaiki putaran kaki kita. Itu sangat-sangat penting. Saya anjurkan untuk para goeser yang newbie ataupun yang pemula yang baru dalam bersepeda ya, sering-seringlah kita melatih putaran kaki kita. Ya, kita balik ke pembahasan soal rute kali ini ya. Kita ini sudah sampai di daerah Dago Pakar ya. Barusan ada pertigaan, kalau kita belok ke kiri itu ke Dago Pakar, tapi kita lurus saja mengarah ke Cigadung. Nah, setelah ini kita akan melihat belokan ke Ciburial ke kiri ini. Nah, ini begitu belok langsung tanjakan terjal ini. Tapi nanti sebelum itu kita muter dulu ke bawah baru masuk ke Ciburial nanti ke situ ya. Ya, di depan ini ada pertigaan lagi yang belok mau ke Dago Resort. Nah, kita tidak masuk ke situ, kita lurus terus ke arah lapang golf ya Cigadung. Nah, setelah itu kita akan disuguhkan dengan jalanan turunan. Nah, ini sudah masuk turunan ke Cigadung. Hati-hati ya buat teman-teman yang melalui rute ini, karena di turunan ini lumayan terjal, sekitar minus 12% sampai 13% di sini. Jika kita kurang hati-hati, banyak sekali ya kejadian-kejadian di situ pas turunan itu, kecelakaan ya, baik itu sepeda motor, mobil, dan sepeda juga banyak. Jika kita bisa menikmati turunan itu ya lumayan, itu cukup panjang ya, sekitar 3 km sampai menuju ke Cikutra sebelum Borma ya. Nah, sudah sampai daerah Cikutra itu kita masuk belok kiri ke Ciburial. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Ciburial. Ya, di sini kita disuguhkan dengan tanjakan ya kecil-kecil saja. Grade-nya mungkin sekitar antara 5 sampai 8 saja grade-nya. Jadi cukup nyaman untuk recovery day. Seperti bisa Anda lihat di sini ya, pemandangannya meskipun masuk ke komplek-komplek kecil perumahan atau jalan-jalan desa di sini ya, pohonnya sangat-sangat rindang di sini. Jadi cuaca pun karena masih pagi jadi nyaman sekali, asri sekali di sini. Nah, trek bagus nih buat latihan. Treknya enak. Enak. Nah, nggak usah buru-buru, kita latihan aja kayak gitu. Ini trek bagus buat latihan, pendek semutnya.
kita pakai golf aja lah, 12%. Pelan-pelan lah. Kalau dapat yang tadi. Ya, kata Pak Her barusan, rutenya sangat enak katanya, cukup asri di sini. Meskipun ya masih tetap kita lihat di sini kanan kiri banyak rumah ya, tapi pohonnya juga rindang-rindang. Nah, seperti ini sangat-sangat enak. Nah, tadi juga Pak Her ngebahas melatih torsi, melatih pedaling smoothness ya, itu sangat-sangat perlu ya. Nah, di sini saya sedikit bahas mungkin torsi itu apa, pedaling smoothness itu apa. Jadi torsi ini adalah tekanan yang kita keluarkan saat kita mancal sepeda ya, saat kita pedaling. Jadi torsi ini beda dengan power. Kalau power itu adalah gabungan antara torsi dikali RPM, nah keluar power. Tapi kalau torsi ini adalah hitungan dari tekanan yang kita tekan ke pedal kita ya, belum dikali dengan RPM. Nah, kalau RPM dikali torsi itu timbulnya jadi power, keluar angka berapa yang kita keluarkan, berapa watt gitu. Nanti mungkin saya juga bisa bahas tentang seberapa sih efisiensinya kita dalam mengeluarkan power kita. Jadi kalau misalkan kita kurang pas dalam RPM-nya, torsinya terlalu tinggi, misalkan RPM-nya terlalu rendah, nanti powernya juga terlalu tinggi dan speednya juga kurang laju. Nah, begitu juga kalau kita RPM-nya terlalu tinggi, terus torsinya kecil, tetap saja itu berbanding lurus dengan speednya nanti akan rendah juga atau pelan juga. Nah, gimana caranya menyatukan antara torsi dengan RPM supaya pengeluaran powernya nanti hasilnya ke speed itu akan menjadi maksimal gitu. Nanti suatu saat saya mau bahas itu, oke? Nah, di sini kita sudah masuk lagi ke Jalan Cigadung. Ya, karena ini recovery day, ini putaran kaki saya sengaja saya tinggikan supaya torsinya tidak terlalu besar, jadi otot saya nggak terlalu pegel. Di sini saya concern untuk menghaluskan pedaling smoothness saya ya, jadi biar lebih nyaman lagi. Nah, kita bentar lagi masuk ke tanjakannya golf di sini. Ya, di golf ini kita memang sudah melewatinya tadi saat turunan. Nah, sekarang kita lewati balik arahnya, jadi kita masuk ke tanjakannya. Tanjakan golf. Ya, di sini tanjakan golf ini kurang lebih ya, yang grade-nya tinggi itu sekitar 300 meter ya. Itu mencapai maksimumnya sampai 13% kalau tidak salah. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ya, mungkin Garminnya agak kurang jelas karena ya maklum lagi tanjakan nih, goyang-goyang. Ya, saya coba di sini untuk berhenti take a picture sebentar untuk teman-teman kita. Ya, biar ada memori waktu kita melewati rute ini ya. Ini hasil foto-fotonya tadi ya. Ya, lumayan. Foto-foto selfie ya buat memori. Biasanya buat posting di Instagram, di Facebook, ya kita posting foto-fotonya ya. Hehe, lumayan. Ya, ini Anda lihat pemandangannya enak banget. Ajib. Pohonnya rindang-rindang. Jadi ya sejuk karena masih pagi, ini sekitaran jam 8. Di depan ini ada Pak Diki. Beliau pakai sepeda Cervelo ya. Genrenya ini sepeda gravel
tipenya paralel ya. Kita lihat nyaman sekali. Kalau geometrinya ini sepeda road, cuman di wheelsetnya dia bisa pakai ban tahu ya, ban untuk MTB ya, ininya apa tipenya. Jadi ukurannya saya kurang tahu berapa, tapi ini sangat nyaman untuk melibas jalanan-jalanan yang jelek ya, berbatu juga bisa. Oh iya iya iya. Ya, setelah barusan kita istirahat di Indomart, review sedikit ya. Kita siap-siap untuk naik lagi ke Ciburial ya. Tadi begitu masuk belokan dari pertigaan Dago itu masuk ke Ciburial, kita sudah disuguhkan dengan tanjakan. Pada saat belok itu langsung grade-nya cukup tinggi ya, sekitar 10 sampai 13. Itu merayap terus sekitar kurang lebih 100 meter, cukup tinggi, tapi setelah itu mulai melandai. Nah, di sini kita sudah masuk ke tengah-tengah. Di sini grade-nya kira-kira sekitar 7 sampai 8% grade-nya. Nah, sampai ke atas itu nanti di atas ada apa ya, kontur yang rolling-rolling sedikit, ada turunannya, nanti ada naik lagi sampai dengan nanti di warung desa ya. Ya, nanti kita istirahat di sana di warung desa. Nah, ini Pak Doni, wah cukup nyaman, beliau pakai sepeda aero, pakai aerobar juga. Jadi untuk recovery day ke sini ya masih rekomen lah pakai sepeda itu. Ya, akhirnya kita finish juga di warung desa. Oke, kita bisa ngopi-ngopi di sini, minum teh manis, makan bala-bala. Biasanya ini menunya Pak Her seperti itu. Nyaman sekali. Dan ini zona heart rate saya untuk recovery day ini banyak kan zona 1, 2 dan 3 ya. Nah, ini untuk gradientnya elevasinya. Jadi lumayan cukup tajam-tajam seperti itu. Nah, ini ada hitungan soal maksimal speednya, rata-rata cadence-nya dan sebagainya ada di sini. Terus ya ini ya kalori yang saya keluarkan tadi sekitar 1000 berapa, 1000 sekian, terus kilometernya sekitar 41 kilometer. Oke guys, ya ini rekomendasi saya untuk kalian. Rute kali ini sangat bagus. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Salam goes happy. Bye.